Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis bersama, untuk menuntut ilmu agama ini, melanjutkan pelajaran kita, yakni belajar ilmu fikih. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, ditetapkan bagi suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah selesai kita membaca Kitabul Haji, pembahasan tentang haji yang terakhir berkaitan dengan kurban dan juga akikah, maka di petang hari ini kita mulai masuk pembahasan baru, yakni Kitabul Jihad, Kitab Jihad, pembahasan yang membahas seputar jihad. Ada beberapa cakupan yang akan disampaikan di buku kita ini.
Ada 3 bab yang akan disampaikan. Dan di petang hari ini kita masuk di bab yang pertama, al-babul awal, ta'riful jihadi wa fadluhu wa hukmuhu wa syurutuhu wa muskitatuhu. Bab yang pertama ini akan menjelaskan tentang ta'riful jihadi, yakni pengertian jihad. Apa itu jihad? Dan fadluhu dan keutamaan jihad. Wa hukmuhu dan hukum dari jihad ini. Wa syurutuhu dan syarat-syarat dari jihad. Wa muskitatuhu dan perkara-perkara yang menggugurkan dari jihad. Yang menggugurkan perintah jihad. Kita masuk di permasalahan yang pertama, al-mas'alatul ula, yakni tentang ta'rifuhu wa fadluhu wal hikmatu minhu wa hukmuhu wa mata yata'ayyanu. Yakni permasalahan yang pertama, yakni tentang pengertian jihad, keutamaan dan keutamaannya, dan hikmah dari jihad itu apa? Hikmah dari pensyariatan jihad. Wa hukmuhu dan hukumnya. Wa mata yata'ayyanu dan kapan jihad itu fardu ain hukumnya. Kapan jihad itu menjadi fardu ain hukumnya. Yang pertama ta'rifuhu, yakni pengertiannya, pengertian dari jihad. Al-jihadu, kata al-jihadu, lughatan secara bahasa, secara bahasa Arab, maknanya badrul juhdi wa taqati wal wus'i. Yakni maksudnya jihad secara bahasa yakni badrul juhdi, yakni mencurahkan al-juhdi, yakni mencurahkan usaha, wal wataqah dan kekuatan, mencurahkan segala usaha dan kekuatan, wal wus'i dan kemampuan. Ini secara bahasa. Wa fil istilahi dan secara istilah, yakni badrul juhdi wal wus'i. Ya, di sini ada salah cetak. Kafnya dihilangkan. Badrul juhdi wal wus'i fi qitalil a'da'i minal kuffari wa mudafa'atihim. Yakni mencurahkan usaha dan kemampuan fi qitalil a'da'i, di dalam memerangi musuh-musuh, minal kuffari, dari orang-orang kafir, dan melawan mereka, dan melawan orang-orang kafir. Jadi jihad yang dibahas di dalam ilmu fikih, pembahasan ketika kita baca kitab fikih, jihad yang dimaksudkan yakni jihad di dalam memerangi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir, dan di dalam melawan mereka. Ketika mereka menyerang kita, kita melawannya. Ini yang dibahas. Karena makna jihad ini kalau kita baca atau kita baca di buku-buku yang lain misalnya, akan kita temui jihadun nafs, usaha untuk menahan diri kita dari hawa nafsu, dari syubhat, dari syahwat. Itu jihadun nafs. Jihad juga jihadul munafikin, jihad terhadap orang-orang munafik, jihadul terhadap syaitan, jihadul fusak, kepada orang-orang fasik, dan yang lainnya. Banyak sekali macam jihad. Adapun jihad yang dibahas di dalam fikih, ilmu fikih, yakni jihadul kufar, yakni jihad di dalam
memerangi musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir dan melawan mereka. Ini yang dibahas. Ini pengertiannya, definisi dari jihad secara bahasa maupun secara istilahnya, istilahnya para fuqaha, ahli-ahli fikih. Kemudian yang kedua, fadluhu, keutamaan dari jihad, wal hikmatu minhu, dan hikmahnya apa? Hikmah dari jihad ini. Al jihadu, jihad itu dirwatu sanamil islami. Dirwatu sanamil islami. Kama sammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, wa dirwatu sanamihi al-jihad. Maksudnya dirwatu sanamihi ai a'lahu, perkara yang paling tingginya, paling puncaknya di dalam Islam, yakni al-jihad. Wa summiya bidzalika, dan dinamai dengan itu yang paling tingginya. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya jihad itu ya'lu bihil islamu wa yartafi'u wa yadharu. Karena jihad itu apa? Karena dengan jihad tersebut Islam itu akan tinggi, ya'lu, akan tinggi. Wa yartafi'u, dan akan naik. Akan naik. Wa yadhar, dan akan nampak dari agama-agama yang lainnya. Ya. Dengan jihad. Kemudian waqad faddalallahu al-mujahidina fi sabilihi bi amwalihim wa anfusihim wa wa'adahumul jannata. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan, memberikan keutamaan kepada orang-orang mujahid, orang-orang yang jihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Wa wa'adahum, dan Allah telah menjanjikan kepada mereka para mujahidin ini surga. Kama sayati fi ayati suratin nisa'i ba'da qalilin, sebagaimana akan datang di dalam ayat dari surat An-Nisa sebentar lagi. Akan disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan mereka, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan juga Allah taala menjanjikan kepada mereka orang yang berjihad fisabilillah dengan surga. Ini keutamaan yang besar bagi mereka yang berjihad fisabilillah dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Wal ayatu wal ahaditsu fi faddil jihadi wal mujahidina katsiratun, dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan jihad dan keutamaan orang-orang yang berjihad itu sangat banyak disebutkan. Ini diantara keutamaan dari jihad, yakni surga, dan juga Allah mengutamakan mereka, memberikan keutamaan kepada mereka orang-orang yang berjihad fisabilillah. Ammal hikmatu, adapun hikmahnya, min masyru'iyatil jihad, hikmah disyariatkannya jihad, faqad syara'ahu Allah subhanahu li ahdafin samiyatin wa ghayatin nabilatin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan jihad untuk tujuan-tujuan yang tinggi dan tujuan-tujuan yang mulia. Ada tujuannya yang mulia, ya. Tujuan yang tinggi dan mulia. Min dalika, dan diantaranya
Di antara tujuan-tujuan yang mulia tadi, yang pertama, syuri al-jihadu li takhlisin nasi min ibadatil awthani wat tawaghiti. Disyariatkan jihad untuk menyelamatkan manusia dari peribadatan kepada berhala dan taghut-taghut. Wa ikhrajihim ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah, dan mengeluarkan manusia menuju peribadatan kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Ini tentunya tujuan pokok dari jihad fisabilillah. Yakni apa? Menyelamatkan manusia. Justru jihad fisabilillah yang seperti ini yang menunjukkan apa? Rahmatnya Islam, kasih sayangnya Islam kepada manusia. Loh, kok dikatakan kasih sayangnya Islam bagaimana? Tidak membiarkan manusia yang lainnya apa? Melakukan kesyirikan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Diselamatkan dengan jihad, didakwahi mereka kepada Islam. Ketika mereka bersedia masuk Islam, maka alhamdulillah. Ketika tidak mau, berarti apa? Berarti harus diperangi. Harus diperangi. Sehingga nanti akan muncul beberapa hadis bahwasannya seseorang masuk Islam karena rantai. Maksudnya apa? Ada musuh Islam yang diperangi, kemudian dia ditawan, menjadi tawanan perang. Akhirnya setelah berada hidup di sekitar kaum muslimin, kemudian masuk Islam. Sehingga terselamatkan dia dari neraka, kemudian dia masuk surga. Dia masuk surga karena dirantai, menjadi tawanan perang. Iya. Ini rahmatnya Islam. Iya. Ini seharusnya yang menjadi tujuan jihad fisabilillah, jihad di dalam Islam. Iya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Arba'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu apa? Bersyahadat, bersaksi bahwasannya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat." Itu tujuan jihad fisabilillah. Diperangi sampai mereka ini apa? Bersyahadat, sampai mereka masuk Islam. Ini bukti kasih sayang Islam kepada seluruh manusia. Justru ketika dibiarkan tidak ada jihad fisabilillah, ini apa? Justru malah membiarkan manusia ke dalam kekufuran, membiarkan manusia apa? Ke dalam kesyirikan mereka yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Dengan adanya jihad ini, jihad fisabilillah, maka ini menyelamatkan manusia dari peribadatan kepada berhala dan menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga apa? Dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhir. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Wa qatiluhum", dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, sampai la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Maksudnya fitnah yakni apa? Kesyirikan. Perangilah mereka sampai tidak ada kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan amalan peribadatan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Hikmah, tujuan dari jihad.
yakni agar tidak ada kesyirikan dan seluruh peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, kama syuri'a li izalati dhulmi wa i'adatil huquqi ila ahliha. Yakni sebagaimana juga disyariatkan untuk izalati dhulmi, untuk menghilangkan kezaliman. Untuk menghilangkan kezaliman. Wa i'adatil huquqi ila ahliha, dan mengembalikan hak-haknya kepada pemiliknya. Iya, ini terjadi di awal pensyariatan jihad. Awal pensyariatan jihad yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke kota Madinah. Iya. Awal pensyariatannya yakni apa? Allah izinkan bagi kaum muslimin untuk apa? Memerangi mereka yang berbuat zalim, orang-orang kufar yang berbuat zalim pada mereka untuk diperangi. Itu saja, sebatas itu. Tidak ada kewajiban untuk memerangi mereka. Ya. Tetapi apa? Ketika mereka berbuat zalim, maka apa? Diizinkan ada izin untuk membalasnya, untuk memerangi mereka. Orang-orang tertentu, orang-orang kufar yang mereka berbuat zalim pada kaum muslimin. Ya. Ini awal pensyariatan jihad. Ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Adapun ketika masih di kota Makkah, maka apa? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk apa? Wasbir ala ma yakulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Ya. Bersabar, diperintahkan untuk bersabar. Ya, karena tidak punya kekuatan, belum memiliki kekuatan. Bersabar dengan ucapan mereka. Ya. Lanjutan ayatnya apa? Wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Tinggalkanlah mereka. Ketika mereka berbuat zalim, tinggalkan saja. Tidak perlu dibalas. Ya. Karena memang tidak memiliki kekuatan. Ya. Ketika di kota Makkah. Adapun ketika sudah hijrah ke Madinah, sudah memiliki Ansor menolongnya, maka Allah izinkan untuk membalas mereka, untuk memerangi mereka yang berbuat zalim. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-39. Udhina lilladina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang mukmin yuqataluna, yang mereka diperangi. Diizinkan bagi orang-orang mukmin yang diperangi untuk memerangi mereka. Diizinkan untuk memerangi mereka. Bi annahum dulimu, karena mereka apa? Terdolimi. Karena sebab mereka terdolimi, orang-orang mukmin terdolimi. Allah izinkan. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menolong mereka. Ya, Allah Maha mampu ala nasrihim, untuk menolong mereka. Kemudian hikmah yang ketiga dari disyariatkan jihad. Yakni kama syuri'al jihad, sebagaimana juga disyariatkan jihad li'idlalil kuffari wa irghami unufihim wal intiqami minhum, yakni untuk idlalil kuffar, yakni untuk menghinakan mereka. Disyariatkan jihad untuk menghinakan mereka dan merendahkan mereka. Irghami unufihim. Irgham.
irghami unufihim. Unuf itu kan apa? Hidung ya, anfun ya, jamak dari anfun. Hidungnya apa? Ditundukkan sampai ke tanah. Itu kan dihinakan, menunjukkan untuk dihinakan. Ya. Dan untuk dalam rangka menghinakan mereka wal intiqami minhum dan membalas mereka. Ya, membalas mereka. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatiluhum, perangilah mereka. Perangilah mereka orang-orang kafir. Yu'adzibhumullahu biaidikum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dengan tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim, dan menghinakan mereka. Wa yunsurkum alaihim, dan akan menolong kalian atas mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah taala akan melegakan, yashfi apa, mengobati, yashfi melegakan, membuat lega dada-dada orang-orang yang beriman. Dengan apa? Diawali qatiluhum, perangilah mereka. Perangilah mereka. Allah perintahkan dia, perangilah mereka. Niscaya, ini jawabannya. Apa? Jawabul perintahnya akan mendapatkan ini. Yakni niscaya Allah akan menghukum mereka dengan tangan-tangan kalian. Allah akan menghinakan mereka. Allah akan menolong kalian atas mereka ketika kalian apa? Memerangi mereka, orang-orang kufur. Jamaah rahimani rahimakumullah, itu diantara hikmah dari disyariatkannya jihad. Sekali lagi jihad yang kita bahas yakni jihad terkait dengan memerangi musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kufar, ya, dari orang-orang kufar. Kemudian yang selanjutnya yakni hukmuhu wa dalilu dalik, hukum dari jihad fisabilillah ini, hukumnya apa? Al-jihadu bima'nahul khas, al-khasi, al-jihad dengan maknanya yang khusus, wa huwa jihadul kufar, yakni jihad terhadap orang-orang kafir. Fardu kifayatin, hukumnya yakni fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana? Sudah gugur, berwajiban bagi yang lain. Dijelaskan di sini, fardu kifayatin hukumnya, idza qama bihi man yakfi saqatal ismu 'anil bakin. Apabila telah dikerjakan jihad tersebut, man yakfi, orang yang mencukupinya. Maksudnya bagaimana? Kalau ada perang, misalnya kita diserang, ada satu orang yang maju, maka itu belum mencukupi untuk jihad ya. Masih wajib, ada wajib fardu ya, ada fardunya masih harus dipenuhi, belum gugur. Maka dipersyaratkan di sini man yakfi, orang yang mencukupinya. Orang yang mencukupi untuk mengerjakan jihad ini. Ya. Tidak cukup satu orang yang mengerjakannya, tetapi orang yang mencukupi untuk mengerjakan jihad ini. Baru saqatal ismu 'anil bakin. Baru gugur dosa dari yang selainnya ketika tidak mengerjakan fardu ini, fardu kifayah ini. Ya. Ya. Jadi ada orang yang mencukupi dengan jumlah yang besar yang dia bisa mengalahkan kaum kufar tersebut, baru apa? Gugur dosa dari yang selainnya. Wasara fi hakihim sunnatan, dan jadilah
bagi yang lainnya tersebut itu sunnah hukumnya. Ketika sudah terpenuhi oleh orang-orang yang mencukupi tadi, maka fi haqqihim bagi orang yang lainnya ini hukumnya sunnah. Wa sara fi haqqihim sunnatun, ya sunnatun, sunnah. Liqaulihi ta'ala, ini dalil dari apa? Kenapa jihad itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Yakni firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-95. Allah berfirman, La yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama al-qa'iduna, orang yang tidak ikut berjihad dari kalangan orang-orang yang beriman, ghairu ulid darar, dia tidak memiliki udur. Jadi ketidakikutan jihad dia tidak ada alasan, tidak ada udur. Dia tidak ikut saja. Tidaklah sama orang yang tidak ikut jihad dari kalangan orang beriman tanpa udur, wal mujahiduna, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Tidaklah sama. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah Ta'ala faddala, menambahkan, melebihkan kepada orang-orang yang berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka atas orang-orang yang tidak ikut jihad. Yakni melebihkan darajatan, satu derajat. Mengutamakan orang-orang yang berjihad dengan satu derajat daripada orang yang tidak ikut. Wa kullu wa'adallahul husna, dan keduanya, orang yang berjihad dan tidak berjihad walaupun tanpa udur, tanpa alasan, Allah janjikan kepada mereka surga. Wa faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah berikan tambahan kepada orang-orang yang jihad daripada orang yang tidak berjihad dengan pahala yang besar. Dengan pahala yang besar. Di dalam ayat ini, faqad dallat hadhil ayatu, ayat ini menunjukkan ala annal jihad, sesungguhnya jihad itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. La fardu ainin, bukan fardu ain. Kenapa? Li'annallaha fadala, karena sungguhnya Allah Ta'ala di dalam ayat tersebut fadala, membandingkan bainal mujahidina wal qa'idina 'anil jihadi biduni udrin, antara orang yang jihad dan tidak ikut jihad tanpa udur. Allah membandingkannya. Wa kulla, dan keduanya, wa'adal husna, keduanya Allah janjikan dengan al-husna, wahiyya al-jannatu, al-husna itu adalah surga. Keduanya Allah janjikan dengan surga. Walau kana al-jihadu fardu ainin, kalau jihad itu fardu ain hukumnya, lastahaqqal qa'iduna al-wa'ida lal wa'da. Kalau seandainya jihad itu hukumnya fardu ain, niscaya orang yang tidak ikut jihad itu apa? Berhak mendapatkan ancaman, bukan justru mendapatkan janji surga. Karena di dalam ayat tersebut Allah menjanjikan kepada keduanya, orang yang berjihad fisabilillah dan orang yang tidak ikut berjihad dari kalangan orang-orang yang beriman, walaupun tanpa udzur, Allah janjikan keduanya dengan surga. Maka ini menunjukkan bahwasannya jihad fisabilillah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya fardu ain,
maka mereka orang-orang yang tidak ikut berjihad tanpa udzur, tanpa alasan, harusnya mendapatkan ancaman. Harusnya mendapatkan ancaman, bukan janji surga. Sehingga hukum jihad dengan makna yang khusus, dalam makna yang kita sedang bahas dalam ilmu fikih, yakni jihadul kuffar, memerangi atau berjihad memerangi orang-orang kafir, ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wali qaulihi ta'ala, dan karena firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." Dan tidak seharusnya, tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman mereka pergi ke medan perang semuanya. Falaula nafara, maka tidakkah sekelompok dari setiap golongan itu mereka pergi untuk memperdalam ilmu agama. Mengapa tidak sebagian dari setiap kelompok dari mereka ini pergi untuk memperdalam ilmu agama? Di dalam ayat ini juga menunjukkan bahwasannya jihad ini fardu kifayah. Karena wa makanal mu'minun, tidak sepantasnya kaum mukminin kafah seluruhnya itu liyanfiru, mereka pergi. Maksudnya pergi ke medan perang. Semuanya ke medan perang. Kalau diperintahkan semuanya berarti bisa fardu ain hukumnya. Tetapi di sini tidak sepantasnya. Berarti Berarti ada yang tidak ikut berjihad fisabilillah. Ini menunjukkan bukan fardu ain hukum dari jihad. Kemudian ada catatan di sini, wahada, dan ini jihad ini masyrutun, dipersyaratkan. Perginya ke medan perang ini, ke medan jihad ini masyrutun, dipersyaratkan bima idza kana lil muslimina quwwatun wa qudratun ala qitali a'daihim. Apabila jihad, pergi ke medan perang, ke medan jihad, ini dipersyaratkan apabila kaum muslimin ini memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memerangi musuh-musuh mereka. Ada syaratnya kaum muslimin punya kekuatan dan kemampuan. Fa illam yakun ladaihim quwwatun wala qudratun, maka jika kaum muslimin tidak memiliki kekuatan dan kemampuan, maka saqata anhum kasairil wajibati, maka gugur dari mereka jihad ini, syariat jihad ini. Sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lainnya, ketika tidak memiliki kemampuan, gugur wajibannya. Ketika tidak memiliki biaya untuk haji itu hukumnya wajib. Ketika tidak memiliki biaya, ya gugur kewajibannya bagi dia. Tidak ada dosa bagi dia, tidak memiliki kemampuan. Demikian juga jihad. Wa asbaha qitaluhum li'aduwihim wal halatu hadhihi ilqa'an bi anfusihim ila tahlukah. Dan apabila mereka kaum muslimin memerangi musuh-musuh mereka dengan keadaan seperti ini, tidak memiliki kekuatan dan kemampuan, dia memerangi musuh-musuh mereka, maka ilqa'an bi anfusihim, itu seperti melemparkan diri-diri mereka ke dalam kebinasaan, seperti bunuh diri, ya kan?
tidak ada kekuatan dan kemampuan masuk ke medan perang, masuk ke medan jihad. Maka apa? Ya ilqa'an bi anfusihim ila tahallukah. Sama saja melemparkan diri jiwa-jiwa mereka kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Ini tentunya apa? Tidak boleh, terlarang. Ya. Jadi jihad ini juga apa? Ada ilmunya, ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Dan insya Allah nanti akan apa? Disebutkan syarat-syarat dari jihad. Ya. Tidak semua orang itu apa? Bisa ikut masuk ke medan jihad. Ini saja di pertemuan awal kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pekan depan. Mungkin ada salah kata, salah ucapan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.